Shalom, Bapak Ibu Jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, bahkan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Puji Tuhan, bersyukur di hari Minggu ini 28 Juni 2020 kita boleh kembali untuk beribadah, memuliakan Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bahkan di kediaman, di rumah dari Bapak Ibu, saudara-saudari masing-masing berkumpul bersama keluarga, kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kita menaikkan mezbah mandiri kita, ya, bahkan secara pribadi, ya, kita bawa itu di hadapan Tuhan, dan biarlah pujian penyembahan kita boleh menyenangkan Tuhan, boleh meninggikan Tuhan, bahkan memuliakan namanya yang ajaib, nama yang kudus, yang besar dan dahsyat itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang luar biasa ini, di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kita semua akan kembali untuk menerima firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa supaya firman Allah ini akan membawa kita untuk benar-benar mengalami semua hal yang sudah Tuhan nyatakan lewat kebenarannya, karena ini isi hati Tuhan. Dan kita semua akan mengalami berkat-berkat yang pasti Tuhan akan berikan, Tuhan akan percayakan kepada setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan firman Allah akan mengguidance, membimbing, mengarahkan kita untuk supaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami, Bapa kami. Bahkan Engkaulah firman yang hidup dan berkuasa, yang akan Engkau nyatakan bagi kami semua Tuhan. Lewat kesempatan yang luar biasa ini, kami sudah beribadah kepadamu. Kami telah memuji, memuliakan namamu, meninggikan Engkau, dan itulah mezbah mandiri kami yang kami angkat di hadapan hadirat Tuhan. Dan biarlah itu menyenangkan dan memuliakan namamu. Bahkan kebenaran firman-Mu akan meneguhkan, akan lebih memperkuat, mempertegas iman kami, percaya kami kepadamu ya Yesus Kristus. Bahkan di dalam firman-Mu kami akan dibimbing, kami akan dibawa untuk mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Bahkan di dalam firman-Mu kami akan dibawa lagi kembali masuk ke dalam janji-janji Allah. Dan kami percaya Tuhan akan nyatakan itu bagi setiap kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan standar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi kami semua, baik itu jemaat-Mu bersama keluarga masing-masing yang ada di rumah masing-masing, maupun hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan ini. Sebagaimana kepercayaan yang Kau berikan, Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu dan mengurapi hamba-Mu, sehingga hormat kemuliaan dikembalikan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus, Tuhan Allah, Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa. Dan Engkaulah firman yang hidup bagi kami semua yang mau beriman, percaya, dan sungguh-sungguh ada dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya, kita boleh kembali untuk mengalami apa yang Tuhan sementara izinkan. Ya, Tuhan yang sementara bawa kita untuk mengerti setiap kehendak Allah, setiap rencana Tuhan. Yang kita percaya ada banyak hal yang Tuhan bisa izinkan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita juga tahu segala sesuatu tentunya kita harus pahami dengan baik. Kita harus sadari dengan sungguh-sungguh bahwa inilah yang bisa kita nyatakan sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, orang-orang yang beriman, yang mau hidup sebagaimana kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita semua, baik itu secara pribadi maupun bersama keluarga. Ya, kita ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, bahkan secara jemaat kita yang diizinkan Tuhan untuk tetap bersekutu bersama-sama lewat satu kesempatan yang Tuhan izinkan. Kita ada di Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya akan sampaikan firman Allah sebagaimana yang sudah saya komitmen dan sudah saya janjikan, bagaimana kita akan
mengalami kehidupan yang benar-benar memiliki support system yang benar, support system yang tepat, support system yang benar-benar itu sesuai firman, sesuai kehendak Tuhan, agar supaya hidup kita yang diizinkan Tuhan akan selalu dibawa untuk mengerti apa maksud, apa kehendak, apa rencana Tuhan. Bahkan semua yang Tuhan sudah siapkan lewat janji-janjinya, pasti kita semua akan mengalami itu. Puji Tuhan, ini support system yang kelima, seri yang kelima yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Minggu yang kemarin saya sudah bicara dalam support system yang keempat, bagaimana kehidupan seorang yang dalam pribadinya, ya walaupun ditinggalkan oleh semua support system yang harusnya mendukung dia, istrinya, ya anak-anaknya, teman-temannya, ya mungkin itu partner bisnisnya karena dia orang terkaya di zaman itu, bahkan sakit yang dia alami yang begitu menderita, menjijikkan sehingga tidak ada orang lagi yang dekat dengan dia. At least tinggal dia dengan Tuhan yang betul-betul diuji bagaimana cara dia menghadapi kenyataan, dan betul-betul Tuhan bisa izinkan. Dan Ayub berjuang seorang diri, tapi Ayub juga tetap bertanggung jawab secara iman. Dia bertanggung jawab sebagai orang yang sadar betul bagaimana support system dalam pribadinya itu akan bergerak, akan berfungsi, berdampak, sehingga nantinya akan memulihkan segala keadaan. Karena Tuhan sebagai support system utama dan dirinya sebagai support system yang terbaik yang ada dalam hidupnya, dan itu bekerja bersama-sama. Dan Tuhan buktikan, bahkan Ayub alami sesuatu yang luar biasa. Ya, diizinkan Tuhan dengan begitu dahsyat, dia dipulihkan, dia dibawa Tuhan dengan luar biasa. Ya, dia diizinkan Tuhan untuk mengalami semua hal yang terbaik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya support system secara pribadi, sungguh-sungguh itu yang Tuhan izinkan, maka Tuhan akan jamin kita akan alami sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, better than before, itu pasti akan kita alami. Seperti yang Ayub alami, bahkan itu di luar apa yang menjadi rencana Ayub, Tuhan bisa izinkan itu. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, walaupun kita masih dalam suasana yang memang terbatas, tapi inilah yang diizinkan Tuhan sudah, ya beberapa minggu ini, ya saya menghitung saya berkhotbah sudah sekitar hampir 70 kali, ya dari mulai kita harus ya mengalami apa yang diizinkan Tuhan, dan memang gereja harus juga mengadjust, menyesuaikan pelayanan, bahkan mulai dari persiapan kita yang kemarin dari bulan Maret, ya bagaimana ini berjalan sampai hari ini. Ya, saya percaya semua Tuhan izinkan dengan baik. Ya, saya mulai dengan 14 kapsul iman sebagai imunitas rohani kita, 14 hari itu. Kemudian ada pelayanan Gethsemane Pray, ada Amazing Friday, ada Wonderful Sunday, kemudian ada pelayanan juga khotbah selama 40 hari, ya kita puasa raya, ya bahwa dan itu bisa diizinkan Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan hari Minggu, ya Sunday service, walaupun secara online kita masih dalam kondisi virtual ministry, tapi puji Tuhan sampai hari ini 28 Juni 2020 saya masih percaya ada banyak hal yang Tuhan bisa izinkan untuk kita, tapi ada banyak cara juga dan Tuhan bisa bawa untuk kita mengerti kehendak Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ya saya akan masuk ya langsung dengan support system yang kelima, ya puji Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama firman Allah di dalam Galatia pasal yang ketiga, ya ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu sekalian, ya Galatia pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena
Orang yang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tidak seorang pun yang berbaik dengan Allah oleh karena menjalankan hukum agama. Hal itu sudah dinyatakan dalam Alkitab. Hanya orang yang percaya kepada Allah, ya, tadi dikatakan orang yang dibenarkan, sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali, akan hidup. Ya, ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dari pembacaan kita Galatia pasal 3 ayat yang ke-11. Dari ayat ini saya ambil bagian B, ya. Dari ayat ini dikatakan dalam terjemahan umumnya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan, hanya orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali akan hidup. Ya, puji Tuhan. Saya melihat dari ayat ini ada 3 hal penting yang kita akan belajar. Ya, saya akan bawa kita untuk memahami ini. Hal yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan orang benar. Kemudian saya juga akan bicara tentang bagaimana dia akan hidup dan oleh iman yang seperti apa. Ya. Nah, ini perlu kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 11 katakan bahwa khusus bagian B, orang yang benar akan hidup oleh iman. Apa yang dimaksud dengan orang yang benar? Ya, apakah orang ini kelihatan bisa melayani? Apakah orang ini kelihatan bisa berdoa? Apakah orang ini rajin ke gereja? Atau membawa persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya itu dengan begitu luar biasa, ya, begitu sangat mungkin diukur dengan nilai itu sangat banyak, ya. Atau orang yang dikategorikan seperti apakah orang yang benar itu? Ya, dia bisa berkhotbah dan lantas memberi motivasi yang seakan-akan begitu hebat, begitu membuat orang tergugah, ya. Dia melayani dengan mujizat-mujizat yang hebat. Ya, apakah yang dikategorikan orang benar? Dalam terjemahan bahasa Yunani, orang benar memakai kata dikaios. Ya, apa yang dimaksud dengan dikaios? Minggu kemarin kita sudah singgung ini tentang Ayub. Dikaios, orang jujur. Ya, ternyata benar, tepat juga. Yang dimaksud dengan orang benar atau dikaios itu adalah orang yang saleh, orang yang tulus hatinya, dan orang yang jujur. Itulah dikaios, ya, atau yang dikategorikan orang benar. Dalam literatur yang saya baca, ya, ini seperti Bible Commentary katakan only Christ truly. Ya. Artinya orang yang benar itu hanya Kristus saja yang bisa dibenarkan di dalam kita yang percaya kepadanya. Ya. Jadi orang yang ada di dalam keyakinan dan imannya kepada Yesus Kristus dengan kategori dikaios, di mana dia saleh, ya, dia tulus hati dan dia jujur, itulah yang dibenarkan. Bahkan di dalam Bible Commentary juga mereferensi tentang keeping the commands of God, mentaati perintah-perintah Tuhan. Itu memposisikan orang yang benar. Ya, dengan dasar apa? Only Christ truly. Karena dia hanya beriman kepada Yesus saja, dia menjadi saleh, tulus hati dan jujur, dan mentaati, ya, perintah-perintah Tuhan. Nah, ini penting. Bahkan dalam kehidupan orang yang benar itu dikatakan acceptable will of God. Ya, bagaimana dia hidup dalam kehendak Tuhan yang bisa dia terima.
acceptable will of God. Dia betul-betul hidup dalam kehendak Tuhan yang bisa diterima. Jadi orang yang benar itu bukan nanti sudah di surga. Ya. Orang yang benar itu bukan anak dewa. Orang yang benar itu bukan diposisikan sebagai sesuatu yang memang hanya fantasi. Ya. Orang yang benar itu bukan juga dikategorikan hanya sekedar fata morgana. Kelihatan ada tapi tidak ada. Tapi orang yang benar itu ada the real person. Ya, dia ada, dia nyata, dan dia ada di dunia ini. Ya, tapi dengan satu tanggung jawab, satu pemahaman, satu pengertian bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus. Only Christ truly. Ya, dan dia menjadi orang yang keeping the commands of God. Dia mentaati, dia menjaga semua perintah-perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dia akan hidup dengan kehendak Tuhan yang bisa dia terima. Acceptable will of God. Nah, itu yang penting, untuk yang perlu kita renungkan. Karena orang benar itu dikayos memang. Ya. Dia orang saleh, tulus hatinya, dan jujur hidupnya. Tentu gambaran ini jelas seperti minggu kemarin dalam support system 4 kita bicara figur Ayub, figur yang real person yang ada di dunia yang pernah hidup dan nyata dia mampu melakukan itu dengan standar yang betul-betul mengkategorikan dia orang benar. Nah, ini penting juga Bapak Ibu sekalian, ya, supaya kita semua bisa memahami ini dengan jelas. Kita paham bahwa kehidupan kekristenan kita sejauh ini harus kita kategorikan dan posisikan kita ada di dalam kualifikasi seperti ini, ya. Orang benar, dikayos, ya. Dia ada di dalam standar Tuhan dengan imannya, only Christ truly, ada di dalam Yesus Kristus, dan dia hidup dengan kehidupan yang benar-benar mentaati perintah-perintah Tuhan, keeping the commands of God. Sehingga hidupnya mengerti bahwa ada kehendak Tuhan yang harus dia terima, ya, ada rencana Allah yang harus dia pahami, dan ini memposisikan dia sebagai orang yang benar. Makanya dia bertanggung jawab untuk hidup saleh lewat ketaatan dia kepada Tuhan dan ketulusan hati dia kepada Tuhan dan kejujuran hidupnya kepada Tuhan, begitu juga kepada manusia, karena dia ada dan masih hidup di dunia ini. Support system harus di backup dengan pribadi yang seperti ini. Ya, harus di backup. Mutlak. Tidak bisa ada negosiasi, tidak bisa ada bergain, bahkan tidak bisa juga ini seakan-akan dikonversi, ditukar, dibarter dengan hal-hal yang lain. Tidak bisa. Ya, ini harus benar-benar tepat, jelas, bahwa di kaios itu posisi orang benar mutlak menjadi standar support system dalam hidup kita tentunya sebagai anak Tuhan. Ya, makanya selalu saya katakan apa yang saya sampaikan ini memang tujuannya untuk kita, keluarga besar Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Ya, saya tidak tahu di luar kebersamaan jemaat DHS Church, ya, kemampuan, kesanggupan, dan aktualisasi diri untuk menjadi orang yang benar itu mampu atau tidak mampu, itu tanggung jawab, ya, masing-masing. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai senior pastor, pemimpin, sebagai gembala di DHS Church, saya harus sampaikan ini. Karena ini tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam melayani Tuhan lewat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Jadi saya rindu dan mari saya memberi kesempatan untuk kita mengerti, memahami kebenaran firman Allah. Ya, bagaimanapun juga kita memang dipaksakan harus mutlak memposisikan diri kita sebagai orang benar, ya, di kaios, ya, dengan standar yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian dalam Galatia pasal 3 ayat 11 dikatakan, orang benar ini akan hidup, Bapak Ibu sekalian. Ya, hidup dalam arti apa?
Terjemahannya memakai kata zao, ya, artinya orang yang masih hidup atau yang selagi hidup di dunia ini. Ya, jadi ini tidak bicara kepada orang-orang yang sudah di sorga, tidak bicara apalagi kepada orang-orang yang nggak tahu di sorga atau di mana, ya. Tidak bicara kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, tidak. Ini bicara kepada mereka yang zao, hidupnya atau masih hidup, keberadaannya jelas, ada, konkret, nyata di dunia ini. Ya, dengan latar belakang kita masing-masing. Tapi posisi kita harus sebagai orang yang sudah dikategorikan, ya, yang harus dipahami, ya, kualifikasinya orang yang benar. Ya, jadi kita hidup, orang yang hidup dan masih hidup di dunia ini. Dalam Dictionary of Bible dikatakan yang dimaksud dengan sao itu atau orang yang selagi hidup atau yang masih hidup itu dengan pemahaman yang seperti apa? Ya, di dalam Dictionary of Bible dikatakan to enjoy real life and to be fresh, strong and efficient. Itulah zao. Artinya orang yang menikmati kehidupan nyata di dunia ini dan dia menjadi selalu orang yang fresh, ya, orang yang selalu punya gairah, punya semangat, ya. Dia selalu menikmati hal-hal yang memang baru, ya, yang segar, ya. Dan itu membuat dia strong, dia kuat menghadapi keadaan apapun di hidup ini dan dia efisien. Artinya dia mampu memposisikan apa yang dia terima, apa yang dimiliki sebagai pribadi yang sudah dibenarkan, ya, di hadapan Tuhan, dan dia efisien untuk menikmati, ya, berkat-berkat yang dipercayakan Tuhan. Nah, itu penting, Bapak Ibu sekalian. Karena ada kalanya orang hidup di dunia ini menjadi serba tidak menentu, menjadi tidak sanggup untuk mengucap syukur, bahkan memaksakan hal-hal di luar kehendak Allah, ya, bertindak secara permisif, ya, menghalalkan segala cara karena hidupnya tidak efisien, ya, terlalu mudah, ya, untuk mengumbar segala hal, ya, terlalu dipaksakan untuk menikmati sesuatu, ya, sehingga dia tidak pernah bisa mengucap syukur, bahkan memaksakan diri di luar kemampuan. Ya, ini tidak efisien, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang hidupnya ada di dunia ini dengan standar firman Allah zao, to enjoy real life and to be fresh, strong and efficient. Artinya orang yang dapat menikmati hidup yang nyata di dunia ini dengan sesuatu yang betul-betul membuat dia bergairah, bersemangat, dia segar, ya, menikmati hidup ini, dia kuat, ya, dia sanggup menghadapi apapun, dan efisiensi penting supaya kita bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan bisa izinkan. Nah, itulah zao. Kita akan hidup dengan cara seperti ini. Ya, kita akan hidup dengan pola, dengan metode, dengan sikap dan karakter serta semua hal yang menjadi perbuatan kita, ya, itu tahu persis sejauh mana yang kita akan lakukan. Ya, jadi kita akan hidup dengan cara yang zao, to enjoy real life and to be fresh, strong and efficient. Nah, itu penting. Puji Tuhan. Kemudian di dalam Galatia 3 ayat 11 dikatakan juga di dalam bagian B, orang yang benar akan hidup, ya, oleh iman. Nah, kata iman ini penting juga Bapak Ibu sekalian, karena memang kata iman ini mengkategorikan kita dalam kondisi pistis, ya. Pistis itu artinya memahami kita dengan baik, ya, apa yang kita imani, ya. Pistis itu atau juga ada yang dikategorikan peito itu, ya, artinya bagaimana kita to have faith, ya, to have faith, ya. Jadi kita memiliki iman yang memang sebagaimana dalam terjemahannya pistis itu, kalau di dalam Dictionary of Bible dikatakan relating to Christ. Jadi kita memang betul-betul punya hubungan, punya relasi, ya, dengan Kristus atau kepada Kristus. Hanya itu, ya. Jadi kita benar-benar ada dalam kondisi to have faith and relating to Christ.
Jadi orang yang beriman, ya, sekali lagi, to have faith in relating to Christ. Jadi orang yang memiliki iman, ya, di dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Ya, itulah pistis, ya. Orang yang menaruh kepercayaan dengan taat, dan itu memuaskan dan menenangkan hatinya. Nah, itulah yang dikategorikan dengan orang yang beriman, ya. Pistis dengan pemahaman juga bisa dikatakan ada kata peito di situ, sehingga menjadi to have faith in relating to Christ. Dengan posisi dan kondisi seperti apakah kita beriman? Di mana orang menaruh kepercayaannya, to have faith, ya, in relating to Christ, kepercayaannya hanya kepada Yesus Kristus itu dengan taat. Ya, dia taat, betul-betul taat di situ, dan ini membuat dia puas, ya. Artinya memuaskan dan menenangkan hatinya. Orang beriman itu membuat dia puas, ya, dan hatinya tenang. Karena ada banyak orang bisa beriman. Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang bisa melayani, ada banyak orang kalau kita melihat dengan kasat mata ini hebat, ya. Hamba-hamba Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, begitu luar biasa, ya. Tapi apakah sudah bisa memposisikan mereka menjadi orang yang beriman secara kebenaran firman seperti dikatakan dalam Galatia 3 ayat 11, ya, di mana pemahamannya betul-betul to have faith in relating to Christ, ya. Apakah benar-benar itu mereka menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dengan taat, ya, artinya dengan penuh kesungguhan, ya, ketaatan. Kemudian itu sudah bisa memuaskan mereka, puas, tidak ada lagi alternatif lain, ya. Mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan membuat mereka tenang. Apakah sudah bisa memposisikan seperti itu? Nah, inilah yang dirindukan dalam Galatia 3 ayat 11. Bagaimana kita menjadi orang benar yang hidup dengan iman yang seperti ini. Artinya orang benar dengan kategori hidup sebagai orang-orang yang saleh, yang tulus hatinya, yang jujur hidupnya. Selama dia hidup di dunia ini, dia masih hidup di dunia ini, dia mengalami hidup dengan nyata, ya, dia menikmati hidup itu dengan nyata, ya, dia kuat, dia bersemangat, dan dia efisien, ya, dan itu menunjukkan dia beriman, ya, karena ada atas dasar imannya kepada Yesus Kristus, ya, yang benar-benar betul-betul dibuktikan dengan kesungguhan percayanya lewat ketaatan. Bahkan imannya membuat dia puas dan membuat hidupnya tenang. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita orang benar yang akan hidup oleh iman harus memiliki orientasi dan kategori serta menjadi satu kualifikasi dalam itu. Kita sebagai orang benar yang akan hidup oleh karena iman, karena memang inilah standarnya. Ya, aktualisasi diri kita harus masuk ke dalam pemahaman ini. Ya, sehingga kita betul-betul hidup menjadi orang benar yang menikmati hidup di dunia ini dengan iman yang kita miliki. Nah, ini baru bisa membawa kita ke dalam support system, ya, support system yang benar, support system yang tepat. Ya, jadi kita tidak bisa lagi untuk menjadi orang beriman dengan cara lama, ya, dengan cara-cara yang kita anggap kita yang atur, kita yang desain, kita merasa karena kita sudah melayani, kita pemimpin rohani, kita jemaat yang kelihatannya aktif, ya, kita merasa sumbangan dan persembahan kita di gereja banyak, atau kita berpikir kita punya sesuatu yang luar biasa yang kita bisa bawa, ya, di hadapan Tuhan, ya, perform kita secara manusia dilihat memang kita orang yang betul-betul dibenarkan, ya, secara manusia kita anggap kita dibenarkan karena padahal itu adalah pembenaran, ya, sehingga terpaksa kita harus hidup dengan cara-cara yang
kamuflase, ya. Kita kelihatan rohani kalau sementara melayani, kita kelihatan rohani kalau ada di gereja, tapi setelah itu kita di tengah keluarga kita menjadi orang yang sulit untuk dilihat keteladanannya. Kita di luar gereja, kita ada di tempat-tempat di mana yang Tuhan bisa izinkan, malah kita menjadi biang kerok dari segala kejahatan, ya. Malah kita menjadi orang-orang yang begitu mudah untuk hidup di dalam pemahaman yang salah, yang keliru. Kita terlalu mudah menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Nah, mari kita melihat, kita benahi, ya, di dalam kesempatan yang luar biasa ini diizinkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, posisikan pribadi kita menjadi orang yang benar sesuai standar firman. Ya, supaya ketika kita hidup di dunia ini, kita tahu karena iman yang kita miliki dan itu menjadi support system, ya, dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dimaksud dengan Galatia 3 ayat 11, bagian B khususnya orang yang benar akan hidup oleh imannya. Makanya di ayat yang di kalimat yang sebelumnya dikatakan, ya, segala rutinitas agamawi itu tidak akan pernah membuat kita dibenarkan. Bahkan itu akan membuat kita semacam memberi pembenaran saja. Karena ada kalanya rutinitas agamawi itu akan membuat kita hanya berkamuflase dengan cara-cara rohani. Padahal secara substansi dan esensi tidak ada tanggung jawab iman di situ. Nah, makanya kita dibawa untuk mengerti lewat Galatia 3 ayat 11. Support system yang benar adalah orang yang benar-benar hidup dengan kategorinya, dengan kualifikasinya sebagai orang yang benar. Ya, di Kairos tadi. Dia saleh, dia tulus hatinya dan jujur. Ya, bagaimana dia hidup dengan pemahaman only Christ truly. Ya, bahwa hanya Kristus saja yang betul-betul yang menjadi bagian dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Dan dia menjadi orang yang mentaati perintah-perintah Tuhan, keeping the commands of God. Ya, karena itulah yang memposisikan dia menjadi orang yang benar. Ya, secara pemahaman firman Allah. Kemudian dia akan hidup, selagi dia hidup, semasa dia hidup di dunia ini, dia akan alami namanya to enjoy real life and to be fresh, strong and efficient. Ya, bagaimana dia menikmati hidup ini di kehidupan yang nyata ini selama di dunia ini. Ya, dengan kondisi yang penuh semangat, segar, ya, penuh antusias. Dia kuat. Dia mampu hadapi apa yang diizinkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dan dia tetap bertanggung jawab secara efisien. Bagaimana menggunakan, bagaimana menikmati, ya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Nah, itu penting. Kemudian pemahaman iman yang dia miliki benar-benar to have faith relating to Christ. Ya, dia memiliki iman, ya, yang hanya ada di dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Dia menaruh kepercayaannya dengan penuh ketaatan, kesungguhan, dan itu membuat dia puas, ya, dan menenangkan hatinya dengan iman itu sendiri. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah pemahaman yang perlu saya sampaikan. Kemudian secara support system kehidupan orang yang ada dalam kategori ini, kira-kira di Alkitab, bagaimana support system itu membuat kita betul-betul dijamin di dalam hidup ini selama ada di dunia ini. Karena kita memposisikan kita sebagai orang benar, yang kita posisikan hidup kita sebagai orang yang sementara hidup di dunia ini, dan dengan iman yang kita miliki, ya, sebagai jaminan. Puji Tuhan. Dalam Ibrani pasal 8, Bapak Ibu sekalian, Alkitab juga katakan, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8, ya. Ibrani pasal 11 ayat ke-8, ada seorang yang bernama Abraham. Nah, dia hidup di dunia ini dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena dia posisikan hidupnya sebagai orang benar, selama dia hidup di dunia, dia punya iman dengan ketaatan. Karena dia merasa puas dan tenang dengan hidupnya sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Kemudian dalam Ibrani 11 ayat 11, di situ dikatakan, ya, kalau saya mau membaca Ibrani 11 ayat 11, karena iman
yang seperti dikategorikan dalam ayat 8 tadi, ya. Ya, karena iman, ketaatan Abraham ada di situ, imannya, ia atau Abraham juga, ya, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, ya, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini, karena iman, yang mengkategorikan Abraham taat tadi di ayat yang ke-8, ya, Ibrani 11 ini, ya, maka Abraham bisa mendapat keturunan dari Sarah sekalipun Abraham sudah terlalu tua, ya, waktu itu hampir 100 tahun, ya, dan Sarah sendiri mandul, ya. Abraham yakin bahwa Allah akan menepati janjinya. Puji Tuhan. Nah, dari Ibrani pasal 11 ayat 11 ini Bapak Ibu sekalian, memang ada banyak hal, ya. Di sini kita akan belajar bagaimana ada support system dalam hidup kita di samping diri kita dan ada orang lain. Ya, yang paling penting yang menjadi standar seperti dikatakan Galatia 3 ayat 11 tadi, bahwa orang benar itu akan hidup oleh iman. Antara kita dan orang lain yang menjadi support system harus punya level yang sama, ya, sebagai orang benar yang akan hidup oleh iman. Tidak bisa tumpang tindih, tidak bisa berbeda level. Ya, jadi antara saya dengan orang lain yang akan menjadi support system, levelnya harus sama sebagai orang benar yang hidup karena iman. Nah, itu penting. Di dalam Ibrani 11 ayat 11 ini menjadi contoh. Karena iman Abraham dan Sarah, artinya Sarah juga beriman. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Ibrani 11 ayat 11 ini dalam banyak terjemahan juga tidak disinggung tentang Abraham. Dalam King James Version, baik itu versi New King James Version maupun King James Version, bahkan ada terjemahan yang lain memposisikan ini sebenarnya tentang Sarah, ya. Sarah yang punya keyakinan, Sarah yang punya iman, ya, yang bisa melahirkan Ishak padahal dia mandul. Umurnya juga sudah lanjut, sudah 90 tahun mendekati itu, ya. Hanya terjemahan NIV, ya, New International Version, yang memposisikan Abraham juga ada di situ. Dan yang kita baca dalam terjemahan umum bahasa Indonesia kita, baik itu yang versi bahasa Indonesia sehari-hari maupun yang umum, memang, ya, menulis juga tentang Abraham. Nah, sehingga saya pun coba untuk mengambil kesimpulan bagaimana pemahaman Ibrani 11 ayat 11 ini, ya, kita ambil pemahaman tentang Abraham yang beriman dan juga Sarah yang beriman. Dan yang istimewanya, Sarah punya level iman yang sama seperti Abraham. Ya, Sarah punya level iman yang sama seperti Abraham. Jadi Ibrani 11 ayat 11 ini menjadi penting sekali. Dan saya juga renungkan ini hal yang luar biasa. Ya, karena ternyata Sarah menjadi support system yang betul-betul bisa membawa dampak bagaimana Abraham dengan kerinduannya dan keyakinannya untuk bisa mendapatkan keturunan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kita memposisikan orang lain sebagai support system dalam hidup kita harus diukur, ya, harus punya indikasi bahwa dia punya level iman yang sama. Ya, dia memiliki kehidupan kerohanian dan memposisikan hidupnya dalam percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan mukjizat harus selevel, tidak bisa timpang, ya, tidak bisa ada yang berbeda, harus selevel. Makanya Alkitab katakan, ya, dalam Ibrani 11 ayat 11 ini sebenarnya Sarah juga, ya, diposisikan selevel dengan Abraham di dalam beriman. Dan itu menunjukkan bagaimana mereka berdua bisa melihat dampaknya, hasilnya dari
Dua orang yang saling mensupport dengan level kategorinya seperti apa yang dikatakan orang yang beriman, ya, dan mereka bisa melakukan itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, penting sekali siapa yang akan menjadi support system dalam hidup kita. Tingkat imannya harus diukur sama dengan kita yang juga beriman, ya, dalam kerinduan kita untuk percaya tentang apa yang Allah janjikan. Nah, ini penting. Makanya Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat 11, ya. Karena iman ia dan Sarah. Alkitab katakan beroleh kekuatan. Seperti saya katakan tadi, terjemahan New King James Version ini memposisikan hanya Sarah, tidak ada Abraham. Ya. Bahwa bagaimana Sarah beriman dengan level yang sama, dengan tingkat yang sama seperti Abraham, sehingga beroleh kekuatan. Kata kekuatan dalam Ibrani 11 ayat 11 memakai kata dunamis. Saya sudah katakan minggu kemarin, ya, dunamis ini artinya orang yang memiliki kemampuan atau kesanggupan, ada karunia yang dipercayakan Tuhan supaya dia bisa mengalami dan melakukan mujizat-mujizat. The power for performing miracles. Itulah dunamis. Sarah beroleh kekuatan ini. Kenapa? Karena tingkat level iman Sarah sama dengan Abraham. Makanya Alkitab tulis karena iman Abraham dipakai kata ia dan Sarah. Tapi terjemahan lain seperti King James Version itu, New King James Version, Ibrani 11 ayat 11 ini hanya memposisikan Sarah. Tidak disinggung Abraham. Tapi saya mengambil kesimpulan untuk taruh dua-duanya sesuai dengan Ibrani 11 ayat 11 yang kita baca supaya ini bisa dimengerti bahwa ternyata Sarah sebagai support system kepada Abraham itu harus dijamin dengan iman yang punya level sama dengan Abraham. Sehingga ini melahirkan kekuatan, dunamis, the power for performing miracles, di mana dia akan memiliki kemampuan kesanggupan untuk mengalami bahkan melakukan mujizat. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Ya. Jadi Abraham dan Sarah ini berkolaborasi, bersinergi sebagai support system. Kedua-duanya ini support system dengan pemahaman orang yang benar yang hidup karena imannya. Levelnya sama, ya, tingkat imannya sama, sehingga menjadikan mereka berdua bisa bersinergi. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam hidup orang percaya, khususnya kita anak-anak Tuhan, Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, kesanggupan kita untuk beribadah, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang rohani, bahkan apa yang bisa kita bertanggung jawab untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, ya, itu baik, itu bagus. Tapi ada yang lebih utama dan prioritas, dan itulah yang Tuhan rindukan, di mana kita harus hidup dengan level iman, tingkatan iman yang betul-betul dijamin, ya, dijamin secara kebenaran firman Allah bahwa kitalah orang benar yang hidup karena iman. Dan ketika ini dapat dibuktikan dalam kehidupan kita dan support sistem kita juga punya level tingkatan iman yang sama seperti Abraham yang punya iman, ya, level iman yang dikategorikan sebagai orang benar yang taat kepada Tuhan, ya, Sarah juga bisa jamin itu, punya tingkatan iman yang sama. Nah, mereka berkolaborasi, bersinergi dengan kekuatan ini. Jadi support sistemnya jelas, Bapak Ibu. Sarah menjadi support sistem mendukung apa yang menjadi iman dan kerinduan, kepercayaan atas jaminan Tuhan kepada Abraham, sehingga mereka alami, ya. Jadi Abraham dan Sarah sebagai support system yang saling, ya, bersinergi, mendukung satu dengan yang lain, tapi dengan jaminan
iman mereka harus selevel. Pemahaman mereka sebagai orang benar yang hidup karena iman itu harus sama. Ya, harus selevel. Tidak bisa tidak. Karena ini akan menjadi jaminan ya di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan bekerja untuk menolong mereka. Ya, puji Tuhan. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Sarah dan juga oleh Abraham karena ya level iman mereka sama sehingga melahirkan yang namanya dunamis. Ya, dunamis, the power for performing miracles. Di mana mereka punya kesanggupan, kemampuan, bahkan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengalami mujizat Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Ya, puji Tuhan, ya. Dan memang ini penting. Sarah sebagai pendukung dalam hidup Abraham. Sarah yang juga support system dalam kehidupan Abraham. Ini memang harus jamin bagaimana hidup dia untuk beriman kepada Tuhan. Ya, itu penting Bapak Ibu sekalian. Karena secara logika dan kalkulasi tidak mungkin orang yang lanjut umur hampir 100 tahun seperti Abraham dan perempuan yang mandul seperti Sarah kemudian bisa melahirkan seorang anak. Ini tidak mungkin, tidak masuk akal. Ya. Tapi hal yang paling penting, ketidakmungkinan antara kedua orang. Apakah itu Abraham yang sudah tua dan Sarah yang mandul? Ketidakmungkinan antara mereka berdua sehingga akan melumpuhkan support system mereka dan mereka akan tidak pernah ya nantinya bisa melihat keturunan mereka. Itu ternyata bisa digagalkan, ya, bisa diganti dengan mujizat yang Tuhan bisa izinkan dengan kelahiran seorang yang bernama Ishak. Ya. Kenapa? Karena secara support system Abraham dan Sarah saling mendukung dengan level dan tingkatan iman yang sama, dan itu melahirkan yang namanya dunamis, kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Itu Ibrani pasal 11 ayat 11. Ya, di mana mereka berdua bersinergi secara support system dengan tingkatan iman yang selevel, yang sama di hadapan Tuhan sebagai orang benar yang hidup karena iman, dan itu melahirkan dunamis, the power for performing miracles. Nah, ini penting untuk kita renungkan, ya, bahwa kita juga punya kesempatan, kita juga punya kemampuan kalau kita bisa bersinergi. Tapi yang paling penting kita harus jamin tingkatan iman kita sebagai orang benar yang hidup ya dari iman itu sendiri harus sejajar, harus selevel, tidak bisa timpang, ya, tidak bisa artinya berbeda, harus selevel. Suami istri harus selevel, ya, harus punya tingkat support system yang seperti ini. Ya, Sarah bisa menjadi istri yang mensupport Abraham dengan satu kerinduan, mereka akan punya keturunan walaupun mandul. Tapi orang yang punya tingkatan iman yang benar-benar masuk kategori orang benar yang hidup karena iman, dia pasti akan mengalami yang namanya dunamis, ya, the power for performing miracles. Nah, ini penting. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, Alkitab menulis bahwa di dalam Ibrani 11 ayat 11 di situ di mana karena ia menganggap dia atau Tuhan itu yang memberikan janji itu setia. Memang di dalam terjemahan kita, apalagi bahasa Indonesia sehari-hari, ini membawa pengertian tentang Abraham, ya, yang menganggap bahwa Tuhan yang memberikan janji itu setia. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, apalagi dalam New King James Version, itu mengkategorikan ini Sarah karena kata gantinya she, ya, bukan he, tapi she, ya. Jadi Sarah ini yakin betul bahwa Tuhan yang memberikan janji itu setia. Nah, sebagai support system, Sarah juga ini punya peran penting
Ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya dikatakan di sini kata setia itu dalam Ibrani 11 ayat 11 memakai kata pistos. Ya. Ya. Kata pistos itu artinya yang dapat dipercayai dan untuk menepati janji itu. Makanya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya dikatakan menepati janjinya dalam Ibrani 11 ayat 11 ya. Ya. Kalau dalam terjemahan umum dipakai kata setia, pistos. Artinya yang dapat dipercayai untuk menepati janjinya. Sarah yakin betul, dia paham betul bahwa Tuhan itu dapat menepati janjinya sehingga Tuhan itu dapat dipercayai. Ya. Sarah yakin, Sarah sangat paham, Sarah mengukur itu dengan imannya bahwa Tuhan yang berjanji untuk memberi keturunan kepada Ishak dan dia juga, ya, itu adalah Allah yang dapat dipercayai dan pasti menepati janji. Nah, ini penting. Support system harus punya pemahaman seperti ini. Ya. Harus bisa memahami, mengerti segala hal yang menjadi kekurangan itu tidak akan pernah menggagalkan apa yang bisa direncanakan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan Tuhan sanggup melakukan itu. Karena dia Allah yang dapat dipercayai dan pasti menepati janji. Nah, ini yang Sarah miliki. Itu juga yang Abraham miliki tentunya. Jadi kedua orang ini saling mensupport, saling mendukung dengan standar bahwa mereka orang benar yang hidup karena iman. Bapak Ibu sekalian, sehingga mereka bisa bersinergi, ya, mereka bisa bekerja sama, mereka bisa saling mendukung dan melahirkan yang namanya dunamis, ya, satu kemampuan, satu kekuatan yang bisa untuk mendapatkan mujizat. Ya, kenapa bisa mereka lakukan ini? Kenapa mereka bisa alami ini? Karena bagi mereka bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu dapat dipercayai dan pasti menepati janjinya. Dan kita tahu kurang lebih 40-an tahun Abraham dan Sarah baru bisa melihat janji Tuhan itu ditepati karena memang harus diukur dengan support system yang bekerja dalam hidup mereka. Apakah mereka menjadi orang benar yang hidup sesuai dengan imannya atau tidak? Dan ternyata di saat yang tepat, di waktu yang tepat, Tuhan menilai dan mengukur mereka dengan kategori ini. Kualifikasi mereka berdua adalah orang benar yang hidup karena iman. Sehingga mereka dua bisa bersinergi sebagai support sistemnya. Dan mereka berdua bisa beroleh kekuatan. Di mana di situ kesanggupan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan untuk mereka bisa alami mujizat. Karena mereka yakin, mereka sangat paham, mereka sangat mengerti Tuhan itu sangat dipercayai, dapat dipercayai karena Tuhan pasti menepati janjinya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, support system ini harus bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Ada hal yang membuat kita tidak bisa mengalami support system dengan baik. Kalau kita bimbang, kita ragu. Kalau Sarah bimbang, Sarah pernah bimbang. Sarah pernah tertawa seakan-akan dia bisa hamil padahal dia tahu, dia sadar dia mandul. Sehingga ketika Tuhan menjanjikan Ishak, dia seperti ketawa dan Tuhan bilang, "Kenapa engkau tertawa, Sarah?" Ya, karena Sarah pernah bimbang. Keterbatasan. Dia mandul karena tidak bisa memberi jaminan untuk mendapatkan keturunan. Itu membuat dia bimbang. Ya. Abraham pernah bimbang, pernah, sehingga Abraham ragu dan lahirlah Ismail. Ya, harus ada eksperimen kepada Hagar sebagai pembantu waktu itu. Ya, mau tidak mau, kebimbangan akan melahirkan banyak hal-hal yang merusak support system. Ya, keraguan akan membuat sinergitas support system itu akan lumpuh. Orang yang bimbang, orang yang ragu, Alkitab katakan dalam Yakobus 1 ayat 8, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Padahal orang yang punya iman,
Dia harus tenang karena dia puas dengan imannya kepada Tuhan itu. Nah, sehingga memang ini penting untuk kita renungkan. Keraguan, kebimbangan jangan sampai mencuri kesempatan kita untuk mengalami yang terbaik dari Tuhan. Karena orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, orang yang khawatir akan melumpuhkan support system dalam hidupnya. Ya betul kata Yakobus 1 ayat 8. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tapi kita bersyukur. Matius 18 ayat 19 katakan, ya, dua orang yang bersepakat, yang sehati, pasti akan mendapatkan yang terbaik. Ya, jadi kalau ada orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tapi kalau ada dua orang yang sehati, pasti akan menang dalam hidupnya. Nah, ini penting. Matius 18 ayat 19 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini. Kalau di antara kalian di dunia ini dua orang sepakat mengenai apa saja dan mendoakannya, doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ini Yesus katakan. Kalau ada dua orang yang bersepakat, yang menjadikan hidupnya support system yang saling mendukung, yang saling bersinergi, ketika mereka berdoa, mereka sehati, maka Bapa di surga akan mengabulkan doa mereka. Ya. Beda dengan Yakobus 1 ayat 8. Kalau ada satu orang saja yang mendua hati, yang ragu, yang bimbang, yang khawatir, yang itu tidak akan membuat dia tenang. Tapi kalau ada dua orang yang sehati di dalam iman, maka pasti hidupnya akan menang. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena Yakobus 5 ayat 16 katakan, doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya? Doa orang benar, doa orang yang masuk kategori orang benar, seperti Abraham dan Sarah, ketika mereka berdua bisa sepakat, bersinergi, sehati, maka besar kuasanya. Dan lahirlah Ishak. Support system yang baik, support system yang benar akan saling mendukung, akan saling bersinergi. Tapi syaratnya harus memiliki standar iman yang sama. Seperti Abraham dan juga Sarah. Sehingga mereka bersinergi melahirkan satu kekuatan iman yang luar biasa, yang dinamis. Sehingga itu dapat melahirkan mujizat. Karena mereka juga tahu, mereka yakin Tuhan dapat dipercayai dan pasti menepati janji. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus hidup sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan. Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Ya. Jadilah orang-orang benar yang saling mensupport satu dengan yang lain. Suami istri punya standar iman orang benar yang hidup karena imannya, seperti Sarah dan Abraham, suami istri yang benar-benar hidup dengan standar iman yang sama. Ya, mereka bisa bersinergi, bisa hadapi dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang secara logika, secara kalkulasi tidak mungkin. Ya, tapi ketika mereka bisa saling mensupport dengan cara beriman, dengan kemampuan beriman, dengan kesanggupan untuk percaya bahwa Allah yang mereka imani adalah Allah yang dapat dipercayai dan pasti menepati janjinya, maka dunamis itu terjadi. Kekuatan untuk menurunkan keturunan anak dan cucu, Ibrani 11 ayat 11 katakan, itu terjadi. Dan itu bisa terbukti. Kenapa? Karena ada dua orang yang saling mendukung sebagai support system dengan tingkatan level iman yang sama. Orang benar yang hidup dari iman. Nah, ini penting. Mazmur 5 ayat 13 katakan, Tuhanlah yang akan memberkati orang benar. Orang benar itu diberkati Tuhan. Ya. Orang benar itu diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu, Jemaat Divine of Holy Spirit Church dan Bapak Ibu semua,
yang menonton ini, ya, katakan sama-sama dengan saya, orang benar itu diberkati Tuhan. Itu di Mazmur 5 ayat 13, ya. Orang benar itu diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Orang benar itu diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ini support system yang kelima yang perlu saya sampaikan, ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, semua kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Tapi yang paling penting bagaimana kita mengambil kesempatan ini supaya kita hidup sebagai orang benar yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Saya akan menutup dengan satu kutipan yang saya baca dari buku, bahwa Michael Jordan itu punya satu note, ya. Dia seorang pebasket luar biasa, ya, di Amerika. Dia seorang bintang yang hebat, ya, di Amerika sebagai pebasket. Dia katakan begini, penghalang tidak harus menghentikan kita. Jika kita berlari ke arah sebuah dinding, jangan berbalik dan menyerah. Pikirkan cara untuk memanjatnya, menembusnya, dan mengelilinginya. Ya. Jadi Michael Jordan, ya, bilang penghalang tidak harus menghentikan kita. Jika kita berlari ke arah sebuah dinding, jangan berbalik dan menyerah, tapi pikirkan cara untuk memanjatnya, menembusnya, dan mengelilinginya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadilah support system yang bisa bersinergi, karena kita orang benar, dan orang benar pasti diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang diberkati, mari kita akan berdoa atas kebenaran firman Allah yang sudah kita terima, dan kita akan membawa hidup kita untuk diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, kepadamu ya Bapa, kami sudah beribadah, kami sudah memuji memuliakan namamu, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus urapi kami semua, supaya kebenaran ini akan memberi kami kekuatan, kebenaran ini akan membawa hidup kami sesuai rencana-Mu, dan di dalam kebenaran ini kami akan saling mensupport apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, atau siapapun kami Tuhan, kami akan saling mensupport, karena kami tahu hanya orang-orang yang punya standar, tingkatan, level iman yang sama seperti kebenaran firman-Mu yang kami terima pada saat ini, itulah yang akan Tuhan pakai, itulah yang akan Tuhan tolong, itulah yang akan mengalami mujizat Tuhan, seperti Abraham dan Sarah yang saling mendukung, dan mereka memiliki iman, mereka memiliki pengharapan, mereka memiliki jaminan yang sama di hadapan Tuhan, sehingga mereka berdua bersinergi, dan mereka berdua memiliki kemampuan untuk percaya dengan taat dan sungguh-sungguh. Bahkan dengan iman mereka yakin Tuhan pasti sanggup untuk melakukan yang terbaik. Allah dapat dipercayai dan pasti menepati janjinya. Itulah yang mereka sungguh-sungguh yakin Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Dan diberkatilah semua jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Biarlah Tuhan Engkau tolong, pribadi lepas pribadi, Engkau berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita. Diberkati mereka semua Tuhan, apa yang menjadi profesinya, apa yang menjadi pekerjaannya, apa yang menjadi tugas dinasnya, bahkan bisnis dan usahanya, bahkan sekolah, kuliah, dan semua hal yang dicita-citakannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang akan buat sukses, berhasil, dan semua akan selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, bahkan berkati setiap keluarga dan rumah tangga, suami istri, jemaat-Mu Tuhan. Engkau tolong, diberkati dengan kebahagiaan, kerukunan, diberkati dengan keharmonisan, kesukacitaan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau pasti melakukan yang terbaik. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh rencana pelayanan gereja Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung ke dalam tangan Tuhan. Kami akan menyesuaikan dengan semua kebijakan pemerintah, kemungkinan untuk beribadah kembali secara berkomunitas. Kami akan coba Tuhan untuk rencanakan itu yang terbaik. Tapi kami perlu arahan-Mu, kami perlu bimbingan-Mu, karena Engkau kepala gereja dan gembala agung kami. Untuk itu mari Tuhan Engkau beri Roh Kudus-Mu untuk menolong kami semua, supaya kami bisa memiliki ide, bisa memiliki kemampuan untuk merencanakan segala sesuatu menjadi lebih baik. Kami rindu pelayanan kami menjadi lebih baik. Kami rindu gereja kami menjadi lebih baik. Kami rindu jemaat semuanya bisa hidup di dalam kualifikasi iman yang benar-benar sesuai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau dan kami rindu sebagaimana kebenaran katakan, kamilah orang-orang benar yang hidup karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang mempunyai segala-galanya dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau berkati semua kehidupan kami jemaat Divine of Holy Spirit Church Tuhan, dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati, Engkau yang akan membuat kami hidup sehat. Kami hidup dalam tanggung jawab iman kami. Kami hidup sebagai orang-orang percaya yang menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Supaya kami punya tingkatan, level iman sebagaimana kebenaran firman-Mu. Agar hidup kami bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Keluarga saling mensupport, teristimewa, terutama keluarga inti, suami, istri, anak-anak akan saling mensupport. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami sangat mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, kami sangat mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di hari Minggu ini. Sempurnakan ibadah kami Tuhan, sempurnakan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sempurnakan Tuhan, supaya benar-benar gereja-Mu menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang dan garam di tengah-tengah keberadaannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan mari jemaat Tuhan, terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia, anugerah, dan keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Penyertaan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai dengan apa yang Tuhan bisa izinkan dalam hidup kita. Kita saling memberi dukungan, mensupport satu dengan yang lain, karena kita hidup dengan iman yang setingkat, selevel, yang sama sebagaimana kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan biarlah kami terima semua yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang baik, yang mengasihi kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah beribadah di hari Minggu ini 28 Juni 2020. Ya, kita sudah terima firman Allah, support system yang kelima. Minggu depan saya masih akan bahas dengan seri yang ke-6 tentang support system. Dan mari kita lihat ya seluruh rangkaian seri khotbah support system ini dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan nanti terus sampai minggu depan yang ke-6 kita lihat. Ya, semua apa yang menjadi hubungan satu dengan yang lain itu saling terkait, saling mendukung, dan itu memberi kekuatan kepada kita semua. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya juga mau sampaikan bahwa nanti kita akan mempersiapkan segala sesuatu ya untuk memulai aktivitas pelayanan dan ibadah kita di Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Memang ada himbauan gubernur lewat surat-surat yang sudah diedarkan ya, supaya ada new normal di Sulawesi Utara. Tapi kita di Kota Bitung masih belum ada satu surat resmi dari pemerintah kota ya, baik itu wali Kota Bitung untuk menyampaikan ini kepada masyarakat dan termasuk kita jemaat DHS Church di Kota Bitung. Ya, kita menunggu ini supaya segala sesuatu yang menjadi standar dan protokol
dari ibadah yang akan dilaksanakan nanti itu sesuai dengan himbauan, ya, sesuai dengan aturan supaya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, saya sangat berharap jemaat Divine of Holy Spirit Church yang sudah mengambil formulir verifikasi dan validasi jemaat dan sudah mengisi itu dan sudah bisa dikembalikan kepada community altar masing-masing, ya, pengurusnya semua bisa terima itu dan nanti akan kembali dikumpulkan oleh pelayan Tuhan yang akan saya tunjuk, ya, untuk bertanggung jawab untuk menyimpan file ini, ya, karena file kita yang lama ya agak sedikit error sebab ada virus-virus di komputer, ya, makanya kita perlu verifikasi dan validasi. Dan jemaat yang akan dilayani nantinya dengan kondisi new normal ini ke depan, ya, yang sesuai dengan himbauan pemerintah, kebijakan pemerintah adalah jemaat yang sudah verifikasi dan validasi. Karena ada pertanggungjawaban masalahnya. Kita juga harus lakukan antisipasi karena ada hal-hal yang bisa terjadi dengan kondisi yang ada hari ini yang memerlukan tanggung jawab secara organisasi gereja dan pelayanan pengembalaan, tentunya dari saya dan juga dari tim pelayanan yang ada di gereja. Tapi semua harus ada dalam kondisi yang betul-betul bisa dipertanggungjawab secara administrasi gereja. Makanya perlu verifikasi dan validasi jemaat supaya ini ada tanggung jawab ke depan. Ya, karena ada banyak kemungkinan Bapak Ibu sekalian yang bisa terjadi dengan kondisi yang ada hari ini. Jadi itu yang perlu saya sampaikan juga. Dan untuk hal-hal yang penting yang perlu saya sampaikan, kita sementara merenovasi gedung gereja, ya, di mana kita akan lakukan sekat-sekat partisi untuk meminimalisir jemaat yang bisa hadir karena ada sesuai petunjuk yang maksimal hanya 30-40 orang yang bisa berkumpul dalam satu kegiatan ibadah, sehingga kita harus lakukan tindakan-tindakan preventif untuk itu. Makanya saya berharap ini juga didukung di dalam doa agar semua bisa berjalan dengan baik. Ya, sudah berjalan dengan baik dan semua pasti akan Tuhan nyatakan apa yang terbaik. Segala sesuatu yang dibutuhkan sudah disiapkan Tuhan tentunya. Karena ini rumah Tuhan, ini juga fasilitas untuk beribadah memuliakan Tuhan, dan kita bisa berjemaat dan juga melayani di tempat yang Tuhan bisa kehendaki dan izinkan. Ya, semua pasti Tuhan akan bawa. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dan saya sampaikan tentunya harapan-harapan, ya, baik saya bersama Ibu Gembala kepada kita semua, keluarga besar Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, dan di manapun Bapak Ibu berada, saya selalu berdoa, kami berdua selalu berdoa dan selalu merindukan supaya segala sesuatu bisa dipulihkan, bisa berangsur-angsur mengalami pembenahan yang lebih baik, ya, apakah itu secara kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam masa depan anak-anak kita, bahkan di dalam berjemaat. Ya, kita punya kerinduan supaya semua, ya, bisa dipulihkan, bisa dibuat Tuhan lebih baik dari sebelumnya, ya. Dan saya percaya kalau kita saling mensupport dengan standar kebenaran firman Allah, kitalah support sistem yang tepat, yang benar untuk membawa gereja dan semua hal yang ada yang dipercayakan Tuhan kepada kita akan menjadi lebih baik. Doa saya Ibu Gembala terus membawa kita untuk selalu kuat, hidup dengan tenang, bahagia, penuh sukacita selalu, dan tetap jujur dalam segala hal, supaya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Happy Sunday and God bless you all.